La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa Assalamualaikum untuk Kang Zain, atau apa nih panggilnya saya ini? Assalamualaikum Kang. Subhan. Iya, Subhan saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari mana nih? Yang dari Bogor ya kalau nggak salah. Dari Depok. Oh, dari asalnya Depok. sih dari, iya, dari Depok. dari Cirebon, cuma domisili sekarang di Depok. Oh begitu. Ya. Silakan untuk Kang Subhan. Apresiasinya untuk Gelombang Cinta malam hari ini. Salah duga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buya Syakur, salam ta'zim dan para pendengar Wamima TV dimanapun berada. Izinkan saya menanggapi puisi Gelombang Cinta yang dibaca pada malam hari ini, yaitu tentang salah duga. Menyambung dari fenomena milenial yang cenderung menyukai sastra, saya beranggapan bahwa dengan puisi-puisi yang dibawakan oleh Buya ini secara pribadi itu menginspirasi saya untuk lebih mengolah rasa, karena di dalam pesan-pesan yang tersirat dari puisi-puisi Buya ini banyak sekali menginspirasi saya, yaitu menginspirasi menghidupkan kembali rasa-rasa, kalau Buya istilahkan sir, palung hati. Iya, betul. Itu jadi hidup lagi. Yang tadinya gersang, kosong, hampa, hidup ini seakan-akan hitam putih saja. Setelah banyak mendengar puisi-puisi dari Buya, maka di situ saya terinspirasi. Ada sudut-sudut pandang yang dulunya tidak terjangkau oleh saya. Setelah mendengarkan, mendalami puisi-puisi Buya ini, alhamdulillah jadi hidup kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, dari puisi yang salah duga ini itu dialami oleh banyak orang, termasuk pengalaman pribadi saya juga. Dimana ketika pengalaman saya memberikan perhatian kepada orang yang saya sayangin dan sekarang menjadi istri saya, dan alhamdulillah dikaruniai diamanai 2 orang anak. Dulu waktu ingin mendapatkan perhatian dari istri saya ini, saya nggak memahami dari sudut pandang dia, apakah dengan saya memperhatikan dia merasa nyaman atau enggak. Saya duga, saya perhatian ke dia pasti nyaman, dia pasti terima, dia pasti enak. Dan setelah bersama menjadi suami istri, kita saling cerita, adanya ketika diperhatian ada rasa risih, malu, dan lain sebagainya. Di situ salah duga saya, ternyata tidak selamanya saya perhatian itu dirasa nyaman juga oleh orang yang kita beri perhatian. Malah terganggu. Kemudian Buya, ya. Kemudian Buya izinkan saya bertanya yang terkait dengan kitab Fatku Roban yang dibacakan tadi. Ini ada sedikit kebimbangan bahwa di sini dikatakan ad-dunya laha wa hiya mahbubatuha wal akhiratu laha. Dunia dan akhirat juga di sini disebutkan pengikut daripada nafsu. Sedangkan bagaimana untuk mengkondisikan hanya kepada Allah saja, di tahap mana dimulainya bahwa kita menyadari bahwa dunia dan akhirat ini menyadari bahwa itu adalah bagian dari pengikut-pengikut dari nafsu tadi. Dan yang kedua, mohon izin, di mana letak perbedaan yang jelas antara nafsu, syahwat, antara nafsu dan syahwat, Buya? Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya juga merespon. Biar aja gambarnya kelihatan, biar kita melihat tonnya. Jadi gini, pertama saya merespon tadi apresiasi terhadap tulisan saya. Saya menyatakan kalau begitu Anda cerdas.
Kalau dengan membaca puisi Anda bisa memperhalus perasaan. Memang kita sudah lama kehilangan perasaan halus. Iya, iya. Kita kan merasa nyaman bergaul dengan orang kalau orang itu punya perasaan yang halus. Saya merasa nyaman ketika saya lagi susah, tanpa ngomong, tanpa menyampaikan, dia paham dalam susah. Iya. Kita kan sering kali melihat orang kan percaya orang karena tertawa, tersenyum, dikiranya sedang senang. Tapi kalau orang yang mencintainya, dia paham kok. Sekalipun tertawa, hatinya sedang terluka, paham kok. Nah itulah hal yang semacam itu yang hilang dari pikiran kita. Anda cerdas gitu. Iya. Nah, adapun tentang nafsu, dunia akhirat ya memang pengikut nafsu. Karena nafsu sendiri itu kan diinstal oleh Tuhan itu. Artinya dia bisa berbuat baik, bisa berbuat jahat. Ya, teori ini kan diangkat oleh Sigmund Freud bahwa jiwa kita ini kan terdiri dari 3 komponen penting, yaitu id, ego, dan superego. Id itu keinginannya adalah pemenuhan kebutuhan, kesenangan, kegembiraan, kan gitu. Sedangkan ego itu kan memonitor, menseleksi, menilai baik buruknya, untung ruginya, kan itu sama. Jadi nafsu sendiri ya diinstal, bisa berbuat baik, bisa berbuat jahat. Jadi artinya nafsu ini kan seperti timbangan beginilah. Ini seimbang, baik dan buruknya seimbang. Nah ketika kebaikan itu banyak, dia berat, maka keburukannya akan berkurang. Ketika kita banyak berbuat baik, berbuat jahat, maka akan bobotnya akan berat, kebaikan kita menjadi ringan. Ya, selalu begitu. Jarang yang stabil begini, selalu demikian. Makanya dan kedua-duanya itu Allah mengatakan sendiri, wa nafsi wa ma sawwaha, demi nafsu yang telah ku bentuk, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, kejahatannya juga diilhami, ketakwanya juga diilhami. Disitulah nanti posisinya ego kita yang berpihak kemana. Itu yang membuat penekanan. Ketika ego kita ini mendukung kebaikan, maka nafsu kita akan cenderung pada kebaikan. Ketika nafsu kita berbuat jahat, ego kita ini mensensor, ini nggak baik, kan gitu. Itu umumnya begitu. Nah, ketika ego tidak bisa menseleksi, tidak bisa mengolah data lebih lengkap lagi tentang akibat-akibat buruknya terjadi apa, saking besarnya nafsu, ya itu sering terjadi ketika kita tergoda dengan perempuan cantik di tengah jalan, kan gitu. Ya entah orang Vietnam, entah orang mana, Uzbekistan dah. Ya kan gitu di situ. Nah, ketika ego dan id ini seimbang, disitulah terjadi pertempuran dalam negeri yang tidak berakhir. Nah, itulah yang disebut dengan kegalauan, kegelisahan, kepanikan. Kita dalam keadaan gamang semacam itu. Kemungkinannya 2, bisa menang, bisa kalah. Anda bisa meninggalkan niat jahatnya, Anda bisa juga terdorong untuk berbuat jahat. Nah, ketika nanti sudah hampir Anda menyadari bahwa Anda akan kalah melawan nafsu itu, maka jangan segan, segera menjeritlah, panggillah Tuhanmu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, tolonglah hambamu yang lemah ini. Saya kira itu penting sekali. Kita mesti kembali kepada Tuhan juga, karena kita tidak bisa mengendalikan kekuatan kita, karena Allah berikan berimbang. Falahmaha fujuraha wa taqwaha. Dan setan juga menggoda kita juga legal, diizinkan Tuhan juga. Jadi dia punya SIM kok, setan juga. Ya kan? Ya. Kan setan pernah minta izin kepada Tuhan. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Izinkan aku menggoda semua manusia. Allah silakan, berarti kan punya SIM ya. Apa SIM itu Pak Rahmat? Surat izin menggoda. Dia juga legal kok. Itu makanya. Jadi disitulah letaknya hidup itu memang seperti itu. Kita jangan menghayal manusia yang berhati malaikat, nggak ada kok. Kita berpotensi berbuat jahat siapapun juga. Makanya ke depan ya
ya apa namanya, ke depan kita mesti melihat bahwa akhirnya mah kita tidak bisa melepaskan hawa nafsu itu. Seperti yang dikatakan oleh Zulekha yang menggoda Nabi Yusuf, itu dia mengatakan, wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Aku tidak bisa melepaskan nafsu. Nafsu ini kerjanya ngajak yang buruk saja, nafsu amarah. Di sini pengertiannya bukan berarti kita harus memusnahkan nafsu, tidak. Tetap nafsu tidak akan hilang. Kalau nafsu hilang, ya nafsu itu matinya kapan? Ya ketika kamu mati, nafsu kamu mati juga. Nafsu itu matinya bersama kamu, matinya para mati. Ya, jadi bagaimana kita bisa melawan nafsunya? Tidak bisa kita tangkap kok, tidak bisa kita raba adanya dalam konsep, dalam pikiran ini. Jadi akhirnya sulit kita melawan nafsu. Itu ada isyarat dari Tuhan, illa ma rahima rabbi, kecuali orang itu disayang oleh Allah. Jadi sesungguhnya kita mesti cerdas, bukan melawan nafsu, tapi kan kecuali orangnya yang disayang Allah. Lebih baik kita berusaha sedapat mungkin bagaimana caranya supaya Allah sayang sama kita. Kalau Allah sayang sama kita, nanti Allah yang mengecilkan volume nafsunya, kan enak jadinya. Itu aja kok. Oke, terima kasih. Itu aja. Tapi saya kira masih ada satu dari Kang Subhan tadi tentang posisi syahwat sendiri, Bu ya. Ya, syahwat itu bagian dari nafsu. Ya, nafsu itu makan, syahwat, minum, jabatan, popularitas, kekayaan dan sebagainya. Itu kan wilayahnya wilayah syahwat. Kalau masalah seksual biasanya syahwat. Tapi juga sah saja orang itu bersyahwat dalam kekuasaan, bisa aja. Ya, punya syahwat yang tinggi dalam jabatan, kan begitu. Ya, semuanya syahwat. Ya. Jadi syahwat itu kan dari kata-kata syahiyah, yang dicenderungi, yang disenangi. Syahwat itu kan dari syahiyah. Saya itu kan makan itu punya apa? Punya syahwat makan itu ketika sedang lapar sekali, maka syahwatnya juga tinggi. Ketika kita sudah lama tidak bertemu dengan istri sebulan, syahwatnya juga tinggi, kan begitu. Namanya syahiyah, ya. Dari keinginan. Saya itu apa sih? Keinginan. Keinginan. Bukan keinginan. Need kebutuhan. Kebutuhan. Anda makan pernah lahap enggak? Iya, lahap. Iya. Orang kalau bahasa Indonesia, kalau orang makannya lahap banget, apa namanya? Lahap. Kemaruk. Nah, ya, kemaruk gitulah. Kemaruk. Jadi begitulah. Jadi syahwat itu adalah merupakan bagian daripada nafsu. Ya, nafsu. Jadi mekanismenya lah dari nafsu. Iya. Teknis pelaksanaan. Iya.